APBN sini. Ya. Oke, masukin tuh ke akademi kripto. Nah, gini, kalau misalnya kita ngomongin soal Bitcoin di SWF kita kan formatnya agak sedikit beda. Dan antara tuh lebih mirip Temasek Singapura. Jadi itu adalah super holding, disebutnya super holding. Oke. Jadi dia bukan totally liquid fund seperti Norway punya Norges Bank, agak sedikit beda. Jadi dana itu nggak liquid. Itu kebanyakan aset yang dimasukkan ke dalam SWF-nya, aset seperti BUMN dan lain-lain. Jawabannya adalah kalau misalnya kita mulai beli Bitcoin, ini gue kasih tau di sini, negara yang pertama kali nyetak uang untuk beli Bitcoin itu akan menang. Itu akan jadi negara paling kaya di dunia. Belum ada yang lakuin nih. Kalau Amerika masih bilangnya strategic reserve, dia punya 200.000 koin lah sekarang. Tapi itu hasil sitaan. Dia nggak nambah, hasil sitaan. Bhutan tuh udah aktif beli, El Salvador udah aktif beli, yang masih kecil-kecil. Tapi negara yang akan pertama bisa nyetak uang dan bakal beli Bitcoin, ini akan jadi negara paling kaya. Berarti presidennya juga skeptis dong. Kenapa dia nggak mulai? Negara apa? Yang belum mulai. Yang belum Indonesia misalnya. Menurut gua skeptis mungkin enggak, tapi banyak mungkin pertimbangan lainnya. Karena kan satu, balik, aset yang Bitcoin adalah aset terbaik di bumi ini. Gue bilang tadi, untuk bisa ngalahin hurdle rate 11% tadi, ini hitungan gua ya, terserah kalian bisa percaya bisa enggak. Tapi ada yang namanya global liquidity, yaitu uang yang beredar di dunia ini. Uang yang beredar di dunia ini itu naiknya 11%, bro. Jadi kalau lu nggak ngalahin 11%, lu makin miskin. Itu jawabannya kenapa gue jadi kaya. Gue tuh bukan orang kaya sebenarnya, tapi kalian semuanya makin miskin terus tiap tahun. Jadi lu kalau punya uang 1 miliar, itu tahun depan, itu kurang minus 11% bro uangnya. Gitu. Tapi lu gak sadar. Karena jumlah uangnya dicetak makin banyak, uang yang beredar makin banyak. Pokoknya 11% setiap tahun. Iya dari US pasti kan. Yang